praying with watchfulness, berdoa dengan kewaspadaan di dalam satu topik besar, yaitu tentang menantikan kedatangan Tuhan. Jadi ini rekan-rekan yang akan saya bagikan, insya Allah jadi berkat ya untuk rekan-rekan di sini. Nah, teks yang akan dipakai Kolose pasal 4 ayat 2-3, juga Matius pasal 24 ayat 43 sampai 44. Saya akan bacakan. Silakan jemaat penyimak. Kata-katanya begini. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Teks yang lainnya yang menjadi ayat mas dalam perenungan kita pada pagi ini, Kolose pasal 4 ayat 2 dan 3. Kata-katanya seperti ini. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Paling tidak dalam ayat ini atau dalam ayat 2 ini ada 4 hal yang akan nanti kita dalami. Lalu ayat yang ketiganya dikatakan, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Nah, kita akan coba gabung 2 ayat ini, lalu kita akan kerucutkan kepada satu topik. Bagaimana seharusnya berdoa dengan penuh kewaspadaan dan difokuskan dengan menantikan Tuhan. Apakah berdoa dengan penuh kewaspadaan itu berlutut terus sampai Tuhan datang, atau bagaimana? Nah, kita akan coba dalami berdasarkan Kolose pasal 4 ayat 2 dan 3. Coba kita akan lihat konteks ketika 2 teks ini diungkap atau dituliskan. Kalau melihat pasal 24, khususnya ayat 43 dan 44, ini adalah imbauan Kristus khususnya agar waspada, bersiap sedia, dan waspada serta bersiap sedia ini merupakan satu sikap antisipasi khususnya dari kedatangan Tuhan. Nah, kedatangan Tuhan itu sendiri dianalogikan dengan bagaimana seorang pencuri yang datang pada malam hari. Nah, rekan-rekan, kedatangan Kristus yang pertama di bumi ini, di satu tempat yang bernama Bethlehem, merupakan suatu misteri. Kenapa saya katakan suatu misteri? Karena ketika orang Majus datang ke Bethlehem, mereka menanyakan tentang hadirnya seorang raja besar yang hadir. Itu membuat para ahli kitab, orang-orang Farisi, merasa terkejut. Apakah mungkin ada seorang raja yang hadir? Nah, karena itu saya katakan kedatangan Kristus yang pertama kali merupakan suatu misteri. Tetapi apakah kedua juga merupakan satu misteri? Ya. Kalau yang pertama hadir tanpa diketahui bahkan oleh mereka yang berkitab atau mereka yang belajar Alkitab, maka yang kedua pun akan tetap menjadi suatu apa? Misteri. Hari ini banyak didengungkan tentang kedatangan Tuhan, sehingga membuat orang menjadi begitu confused dan bingung. Karena dua-duanya bersifat misteri, maka mengkerucut nasihat pasal 24 Matius ayat 43 dan 44 agar tetap waspada dan siap sedia, itu relevan. Jadi hari ini jika ada orang bertanya kepada kita, what must we do? Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi tentang kedatangan Tuhan? Jawabannya sederhana, waspada dan tetap siap sedia. Waktu kita melompat pada Kolose pasal 4 ayat 2 dan 3, jika memang kita harus menantikan kedatangan Kristus yang kedua,
dengan waspada dan siap sedia. Bagaimana caranya itu? Sekali para pendeta mengatakan untuk menghadapi kedatangan Kristus yang kedua kali seharusnya kita waspada, berjaga, dan bersedia sebagai satu sikap antisipasi. Hanya ketika orang bertanya bagaimana caranya, ini menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk dijabarkan. Dan Kolose memberikan satu imbauan. Bagaimana caranya sebetulnya kalau kita harus berjaga, bersiap sedia sebagai satu bentuk antisipasi. Dalam ayat yang kedua dikatakan praktiknya yang pertama apa? Bertekun, berdoa, waspada, dan mengucap syukur. Nanti kita akan dalami. Sehingga dengan 4 hal ini, bagaimana kita harus bersikap dan bertindak untuk mengantisipasi kedatangan Tuhan. Dan kalau kita melihat ayat yang ketiga, ayat yang kedua dilakukan di dalam konteks ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, Paulus memberitakan Injil. Pemberitaan Injil merupakan pemberitaan kerajaan Allah, hadirnya Kristus untuk mengampuni dosa manusia. Tetapi Yesus yang mengampuni dosa manusia, yang mati, dikubur, bangkit dan naik ke surga, Dia akan datang lagi. Sehingga ayat yang ketiga, pemberitaan Injil adalah pemberitaan bagaimana orang bisa berbalik kepada Kristus, tetapi tidak hanya berhenti di dalam Kristus, dia harus menantikan sampai datangnya kedua kali. Itulah Injil Kerajaan Allah. Injil Kerajaan Allah adalah membawa orang kepada pertobatan dan mendorong orang tersebut untuk tetap di dalam pertobatan sampai menantikan bagaimana Kristus datang kembali kedua kali untuk menjemput orang yang percaya tersebut. Nah, dalam tenggang antara orang bertobat serta menantikan kedatangan Kristus, apa yang harus dilakukan? Ayat yang kedua, bertekun, berdoa, dan berjaga. Dan 4 hal ini saya katakan sebagai key point, sebagai satu kunci tentang bagaimana berdoa dengan penuh kewaspadaan. Saya harap apa yang saya jelaskan bisa ditangkap. Ini belum masuk khotbah ya, baru ngobrol-ngobrol aja. Yuk kita dalami sekarang. Kalau 4 hal tadi dianggap penting, yang dianggap bertekun, berdoa, jangan salah ya, karena berdoa tambah S di tengahnya menjadi repot. Jadi berdosa. Bukan bertekun dalam dosa, tapi bertekun di dalam apa? Doa. Bagaimana yang disebut waspada, dan ujungnya mengucap syukur. Lalu kita akan bingkai di dalam konteks surat Kolose. Apa yang dimaksudkan? Dan kita akan kaitkan dengan kedatangan Yesus kedua kali. Coba lihat yang pertama, bertekun. Jadi bukan berdukun, tapi bertekun. Saya lihat coba di teks Yunaninya, bertekun itu disebut proskartereo. Apa yang dimaksud dengan proskartereo? Itu bersikap teguh, menunjukkan sikap yang terus teguh, khususnya dalam satu hal, memberitakan perhatian tanpa apa? Henti. Bahkan di dalam satu translasi dikatakan make it a habit. Menjadikan itu sebagai apa? Jadi tekun itu harus dijadikan sebagai apa? Saya teringat akan tulisan daripada seorang ahli leadership namanya Ralph Waldo Emerson. Ada yang pernah dengar nama ini? Dia lurah di Cimacan ya. Saya pikir lagi. Ralph Waldo Emerson dalam satu trainingnya dia mengatakan begini. Think, berpikir, itu akan membuat tindakan action. Kalau action, tindakan itu diteruskan tanpa henti, itu akan build habit. Menjadi satu habit. Tapi ketika habit tidak dihentikan, diteruskan, itu akan menjadi apa? Dan hebatnya ketika bicara karakter, that is your destiny, that is my destiny, that is our destiny. Jadi kalau ingin melihat masa depan seseorang, lihat karakternya. Gak usah nunggu 40 tahun lagi.
Saya kalau pergi ke restoran makan ya, lalu lihat cara anak kecil makan, saya bisa tahu destiny anak itu. Cara makan anak tersebut akan menunjukkan masa depan anak tersebut. Kalau makannya junk food ya, sekarang kan banyak junk food. Oh, itu masa depannya udah jelas. Tetapi kalau healthy food, salad, lalap, paling top kan cacingan. Tapi kalau yang berat-berat begitu, that is, berarti ketika orang berpikir, pikiran itu akan mencengkram orang tersebut, dan pikiran tersebut akan membuahkan tindakan. Tindakan kita ini merupakan refleksi pikiran kita di sini loh. Tapi kalau itu nggak dihentikan, itu menjadi bagian kita, habit. Dan kalau habit diteruskan, itu menjadi karakter. Mengukur manusia, ukur karakternya. Mengukur destiny masa depan manusia, lihat dari karakternya. Dan rupanya imbauan terhadap orang di Kolose, jadikan yang namanya tekun itu sebagai bagianmu. Sehingga melihatmu, orang akan berkesan dan menyimpulkan orang yang tekun. Ini tidak bisa dibangun di dalam 1 hari, 2 hari, tetapi seluruh hidup kita. Kalau di dalam leadership, ketika kita berpikir, kita melakukan, bertindak, tindakan diulang sampai jadi habit, tindakan itu nggak butuh keluar tenaga. Orang main bulu tangkis itu kan jago tuh, bola kemanapun, itu udah jadi habit. Karena apa? Biasanya begitu, otomatis. Sehingga dia mengeluarkan satu tindakan tanpa ini. Saya punya hobi sekarang, diajak oleh keponakan saya main apa, padel. Saking senengnya, beberapa bulan yang lalu saya main sampai 2 jam tuh gak berhenti. 2 hari lagi kebaktian, saya nggak bisa naik mimbar. Harus ditenteng. Karena ngelawan keponakan yang masih bugar. Nah, yang menarik, setiap kali bola dikasih ke kiri, saya main gebuk setakar kebak. Pokoknya kasih bola, pukul bola sampai kewalahan di sana. Pakai pukulan sekeras-kerasnya. Keponakan saya bilang, you are wrong, uncle. Salah itu. Lu gimana yang berat? Kalau dikasih backhand katanya, pukulnya seperti orang cabut pedang. Saya nggak jago lah. Belum nggak bisa tuh, pas kena bang bolanya kemana gitu, ada yang ke surga. Tapi saya terus belajar. Sampai satu kali ketika kena, nggak kenakan lu di sana. Nah, waktu saya biasakan terus, that is habit. Yang keluar bukan lagi pukulan yang salah, tapi itu yang dimaksudkan tekun. Kita nggak bisa memprogram, tetapi itu harus dilakukan secara intens. Nah, Paulus mengingatkan, kalau dikaitkan dengan akhir zaman, ini dibutuhkan tekun. Ada banyak orang sementara akan give up, quit, resign, berhenti. Tetapi ketika orang bisa bertahan, itulah orang tekun. Dan ukurannya sampai seumur hidup. Pros, karakter. Saya kalau lihat mukanya di sini rata-rata orangnya tekun. Insya Allah. Sorry ya, soalnya kalau nggak gitu saya juga tegang lihat muka-mukanya. Kayak saya punya salah tertentu gitu, kalau dipelototan. Second step, berdoa. Doa itu pros suke. Dari sana muncul pros punya. Jidat sampai kemana? Dan ketika orang berdoa di dalam tradisi Yahudi, harus ada subjek yang diyakini. Subjeknya itu siapa namanya? Allah. Dan ketika orang berdoa, dia sadar ada Allah, dan dalam kesadarannya ada Allah, dia menundukkan dirinya. That's you are alone. Engkau yang satu-satunya. Tidak mungkin berdoa tanpa menyadari adanya siapa? Allah. Dan ini membutuhkan yang namanya faith. Allah tidak bisa dilihat, Allah tidak bisa dicium, Allah tidak bisa dirawat. Tapi dia dibutuhkan yang namanya iman untuk menyadari. Nah, ketika Allah ada, maka orang di dalam doa menyapa. Siapa yang disapa? Allah. Tapi problemnya Allah yang seperti apa yang disapa?
Bagi Paulus, Allah yang disapa, yang disadari adalah Allah yang berkuasa. Lalu kenapa di dalam menantikan Tuhan, khususnya dalam hati Kolose, harus berdoa? Karena mereka ada di dalam satu tekanan yang di luar abilitas mereka. Kristus dibenci oleh orang Yahudi. Teorinya, bagaimana perlakuan kepada seorang guru akan diterapkan kepada murid. Begitu bukan kata-katanya, seorang murid tidak lebih daripada seorang gurunya. Apa yang dialami guru akan? Nah, Yesus dibenci, akibatnya pengikutnya dibenci. Tetapi sebelum dia naik ke surga, dia berikan mandat, beritakan Injil ke seluruhnya. Injil diberitakan, dan waktu Injil diberitakan, itu berhadapan dengan kultur Yahudi yang membencinya. Tetapi juga berhadapan dengan kultur Romawi. Karena ketika Injil diberitakan itu dalam konteks Romawi yang membenci kekristenan. Kenapa? Bagi agama Romawi hanya ada satu Tuhan. Namanya Kaisar. Dari sana muncul kata-kata Caesar is Lord. Kaisar adalah Tuhan. Orang tidak mengakui Kaisar sebagai Tuhan, disebutnya ateis. Sehingga satu waktu kekristenan di abad awal dianggap ateis karena tidak meyakini Kaisar adalah Tuhan. Bagi kekristenan siapa Tuhannya? Kristus. Dari sana muncul kata-kata dalam perjanjian baru, Christ is Lord. Tapi akibatnya tidak mengakui Kaisar sebagai Tuhan dan mengakui Kristus sebagai Tuhan, itu subversif. Dianggap akan memberontak. Karena itu Yesus disalibkan. Nah, pengikutnya mengalami hal yang sama. Sehingga ketika mereka memberitakan Injil, masih ingat ayat 3? Paulus memberitakan Injil dalam rangka kedatangan Kristus, bukan? Mereka mengalami tekanan. Dan tekanan-tekanan tersebut di luar abilitas, kemampuan, dan kekuatan mereka. Rekan-rekan, ketika kita mengikut Tuhan, ada waktunya kita diizinkan untuk menghadapi masalah yang di luar kemampuan kita. Ketika kita menghadapi itu, dari mana kita memiliki kekuatan? Hanya dari Dia, Allah yang berkuasa. Tapi bagaimana menarik Dia hadir dalam problem kita? Just what? Pray, keep pray, berdoa. Doa adalah upaya menarik Dia masuk di dalam kehidupan kita. Di dalam segala kekurangan, kelemahan dan keterbatasan kita. Di dalam segala kekurangan, kelemahan jemaat di Kolose, karena tidak tahan tekanan dalam menantikan Tuhan. Berdoa, Paulus. Dan doa ini bukan asal sekedar doa, tapi doa dengan tekun. Ingat poin yang pertama, habit. Jadi doa itu jangan kalau ingat. Kadang-kadang kita menjadikan Allah sebagai ATM, kan? Ada punya ATM kan? Kapan dipakai? Ke Tuhan gitu. Butuh Tuhan. Bukan gitu yang namanya doa. We have problem or no, just keep in prayer. Karena apa? Doa itu merupakan pengakuan kita ini tidak mampu. Mari Tuhan kau yang mampu. Ada pepatah, kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Kalau kita angkat tangan, baru Tuhan. Doa itu begitu tuh sederhananya. Jadi sekali lagi akui keterbatasan kita. Dan itu yang kedua. Sementara engkau menantikan, tekun dalam apa? Doa. Jangan doa asal-asalan doa. Pernah saya satu kali bicara dengan seorang hamba Tuhan. Itu berdoa berapa kali sehari? 3 kali seperti Daniel. Hebat sungguh. Jamnya? Ya waktu makan pagi. Benar juga saya bilang. Tuh, ketiga waspada. Waspada itu harus tekun. Jadi waspada itu bukan sesekali waspada. Ini bahasa Yunani disebut itu tuh. Grigorium. Tetap terjaga, desakan terus menerus, waspada dan terus berjaga. Pernah ronda? Saya waktu kuliah sempat ronda, hayang teh buru-buru isuk-isuk ganti ronda. Jaga, kresek gitu lah.
Dengan bahasa lain, kalau kita bandingkan dengan pasal 13 ayat 6 dengan bilangan 13 ayat 21, waspada atau berjaga itu memperhatikan seksama, intens, fokus. Biasanya kalau lihat pejabat itu kan kita fokus banget tuh sambil dilihat merek jamnya, bajunya apa, mobilnya apa. Harusnya begitu. Kalau lihat tadi Matius, pencuri itu kan nggak tahu kapan datang. Jadi kita harus apa? Jaga. Dengan demikian saya simpulkan, orang harus waspada, fokus, intens, memperhatikan dengan seksama, khususnya ketika menantikan Kristus. Kenapa harus begitu dalam jemaat Kolose? Karena di dalam konteks Kolose ada pemberitaan ajaran-ajaran yang lain yang berbeda dengan apa yang diberitakan oleh apa? Paulus. Sehingga kita harus hati-hati dan waspada. Kata waspada itu memperhatikan dengan seksama sehingga betul-betul paham. Saya kasih ilustrasi sedikit ya tentang apa yang dimaksud dengan waspada, berjaga dengan intens. Pak, sorry Pak, saya pakai ilustrasi ya. Pak pakai enggak apa perlu. Pak pakai baju ini udah lama enggak? Sering dipakai kan? Coba kalau saya tanya, masih ingat gak berapa jumlah lubang pancingnya? Atau sepatu mungkin yang dipakai itu kan sering ya? Tahu gak lubang kancing itu bang? Baru paham ya tentang namanya waspada. Kadang-kadang kita lakukan, kita pakai, tapi waktu ditanya, udah tinggal dulu lah. Kalau ditanya jumlah jari mah tahu 5 pasti kan ya. Kalau 6 kan kita daging jadi. That is yang namanya waspada. Dan itu harus menjadi habit kita. Saya punya teman ya kerja di bank, kasir loh, hitung duit. Hitung duit setebal begini ya. Sampai kayak buku Ciwidey. Kita bibir orang lain. Nah waktu dia hitung, dia tarik, ini palsu. Hitung, ini palsu. Saya bandingkan ya, duit asli dengan palsu gak bisa tuh. Apalagi seorang pendeta kan susah sekali. Kecuali kalau pendetanya yang sendu. Senang duit. Itu yang namanya habit, itu yang namanya waspada. Hari ini berita tentang kedatangan kerajaan Allah itu betul-betul menjadi komoditas yang apa? Saya tanya jujur ya, kalau dengar berita kerajaan Allah, berita tentang kedatangan Tuhan kedua kali ya, selesainya bikin takut atau begitu? Saya bicara, kalau bikin takut, salah itu pemberita dan salah yang diberitakan. Kedatangan kedua kali seharusnya membuat orang. Loh, saya punya anak saya katakan tinggal di Amerika. Kalau satu kali saya katakan ingin ketemu dengan dia, saya katakan, saya mau ketemu dengan kamu. Kapan? Umpamanya hari ini bulannya bulan Oktober. Oh, saya akan ketemu kamu nanti bulan Juli. Anak saya akan ngomong apa? Kok lama banget sih? Januari lah dan kalau bisa, atau kalau bisa bulan depan. Kenapa? Rindu. Lah bayangkan, kedatangan kita ini melayani untuk apa sih ujungnya? Kan untuk pahala. Nah kalau yang kasih pahalanya datang kita ketakutan. Agak aneh berita kerajaan Allah. Mungkin ada problem dalam diri kita. Dan saya bingung juga kadang-kadang kalau seorang pendeta bicara tentang kedatangan Allah, kalau sampai bisa bikin takut jemaat itu berhasil. Aduh, teologi Yesudin itu. Yang harusnya kan membangun pengharapan. Sekarang kalau kita kerja tiap-tiap bulan, ada yang takut kalau hampir akhir bulan? Mukanya stres, bentol, garuk-garuk. Lalu ditanya, kenapa lu stres? Takut dapat terima gaji. Masa begitu takut? Loh, kita kan bekerja untuk hal itu. Sehingga butuh waspada. Satu berita tentang kedatangan Tuhan menimbulkan ketakutan. Simpulkan aja sendiri dari Tuhan atau bukan. Dia gak pernah tebar roh ketakutan. Sehingga kita butuh apa? Waspada. Tapi yang namanya umat Tuhan kadang-kadang senang dengan lihat fenomena. Ini dulu COVID ini akhir zaman. COVID-nya hilang, Tuhannya nggak datang. Ini perang di mana-mana. Rekan-rekan, lihat fenomena boleh, lihat gejala boleh. Tetapi jangan jadikan itu ukuran. Kalau kita mau bicara masalah fenomena, perang dunia kedua itu lebih bahaya daripada kita yang sekarang.
Nggak datang-datang tuh Tuhan. Saya pernah satu kali dengar seorang teman saya khotbah tentang akhir zaman, datang tuh emak-emak. Dia pegang, "Cuk, dari saya nggak ada gigi, sampai sekarang nggak ada gigi. Semua khotbah kedatangan Tuhan, kagak datang-datang, Cuk." Teman saya kelamas juga. Hati-hatilah yang begini, mendingan apa? Dulu chip, antikris. Nggak tuh waktu teknologi, sekarang pakai fingerprint, lebih hebat. Gak usah pakai chip. Mau bilang apa lagi tuh? Antikrisnya ganti, begitu tuh gimana? Itulah kalau kita lihat fenomena. Lebih baik, Yang keempat, ucap syukur. Eukaristi. Dari sana muncul Ekaristi. Ekaristi itu kan perjamuan kudus. Seperti yang akan kita lakukan. Ini kan sebetulnya apa? Ini simbol ucapan syukur. Ucapan syukur dari sesuatu yang kita alami di dalam. Pengalaman ini membuat kita mengucap syukur dan disimbolkan dengan tindakan makan dan minum jamuan. Sehingga ini merupakan satu simbol kita mengucap syukur, dia sudah menyelamatkan kita. Dan sebagai ucapan syukur, saya keluarkan ini, saya makan. Sehingga mengucap syukur atau Ekaristi adalah simbol mengucap syukur untuk anugerah Allah yang kita alami. Kenapa? Saya tuliskan di sana. Allah sudah memilih kita, menyelamatkan kita. Nah, kalau Allah sudah menyelamatkan kita, maka Dia pun akan mampu menjaga kita. Amin. Kalau Dia mampu menjaga kita, Dia akan mampu memelihara kita. Sampai kapan? Sampai kedatangannya. Masih ingat kan di perjamuan kudus begitu? Lakukan ini. Peringatan sampai apa? Aku datang kembali. Artinya mengucap syukur apa? Bertekun di dalam doa, waspada terhadap pengajaran, dan ucapkan syukur. That is the meaning bagaimana dengan topik besar yang kita ungkap di awal, berdoa dengan apa? Kewaspadaan. Sehingga kalau berdoa dengan kewaspadaan apa sih? Berdoalah dengan tekun, waspada, dan terus mengucap syukur. Meyakini Allah akan memberikan kemampuan kepada kita. Next step, kalau begitu apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa melakukan yang namanya berdoa dengan kewaspadaan? Yang pertama, gak ada cara lain, hati-hati. Jangan kita menjadi eskatomania, tetapi jangan juga dengan eskatofobia. Eskatomania itu segala sesuatu dikaitkan dengan akhir zaman. Ada fenomena apa? Akhir zaman lagi. Kayaknya nggak ada apa lagi ya berita Alkitab akhir zaman. Kan selalu harus begitu. Jadi mawas diri artinya berhati-hati. Yakini Yesus yang sudah menebus kita, Dia akan datang kedua kali dan akan menebus kita, akan juga datang menjemput kita. Tetapi dalam penantian tersebut, di dalam mawas diri, tetap berkarya. Jemaat Tesalonika dikritik Paulus karena apa? Menganggap kedatangan Tuhan hampir dekat sehingga dia jual semua. Gak kerja, tinggal di satu tempat sambil menantikan kedatangan Tuhan. Paulus bilang, kalau orang gak kerja gak usah makan. Itu tuh kata-katanya 2 Tesalonika 3 ayat 10. Jadi sementara kamu mawas diri, kamu tetap harus apa? Berkarya. Bermimpilah Allah akan datang 1000 tahun lagi sehingga kita memikirkan pekerjaan besar ini. Tetapi yang ketiga, hiduplah sesuci-sucinya seakan-akan malam akan datang. We stand between the tension. Mawas diri artinya kita berkarya sehebat-hebatnya, kerjakan terus, tapi hiduplah kudus seakan-akan malam dia akan apa? Dengan demikian tepat yang dikatakan C.S. Lewis. Bagaimana cara menantikan kedatangan Kristus? Dia katakan, kalau engkau seorang petani, terus saja membaca, tanam, menyiapkan makanan bagi mereka yang membutuhkan. Kalau engkau seorang farmasi, ahli obat, lakukan kajian-kajian sehingga bisa ditemukan yang namanya obat untuk mereka yang sakit. Mungkin di tengah-tengah upayamu tiba-tiba Tuhan datang. Sehingga mungkin saja seorang farmer
tidak sempat untuk apa? Mengambil hasil pertaniannya. Atau seorang yang memang bergerak di dalam masalah pengobatan tidak berhasil menemukan yang namanya vaksin. Tetap mereka berbahagia karena mereka ditemukan apa? Tetap bekerja di dalam pekerjaannya. Sehingga bagi saya apa yang diungkapkan oleh C.S. Lewis ini di dalam satu majalah namanya Eternity. Kalau ada yang mau baca silahkan, tahun 54. Itu cek orang Sunda zaman teh kotok di Lebuan. Silahkan cari. Tetapi itu intinya. Sehingga jangan kita memiliki pandangan yang saya tidak panjangkan. Tapi kalau kita bicara tentang masalah hidup, menantikan dengan penuh kewaspadaan, berdoa dengan penuh kewaspadaan. Amin. Tekunlah, berdoalah, hati-hati dengan pengajaran, dan tetap bersyukur.